Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pemberontakan DITII yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6, karya Marwati Junut Pusponegoro dan kawan-kawan. Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Catur Suwiryo resmi memproklamasikan pendirian Negara Islam Indonesia atau NII, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Darul Islam atau DI di Desa Cisampang, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya. Akan tetapi, gerakannya sudah dimulai jauh sebelumnya. Bahkan gagasannya untuk mendirikan negara Islam sudah muncul dalam pikiran Kartosuryo pada masa pendudukan Jepang. Sebagai langkah awal, di Malangbong, dekat Garut, didirikan Institut Sufah untuk merekrut para pengikutnya. Kepada mereka ditanamkan fanatisme yang dalam dan loyalitas yang tinggi kepada pemimpin. Dalam hal ini Kartosuryo, Institut Sufah ini juga berfungsi sebagai tempat pelatihan militer dengan memberikan penekanan pada militansi. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kartosuryo menjadi anggota Partai Masyumi. Bahkan ia terpilih sebagai Komisaris Masyumi Jawa Barat, merangkap Sekretaris 1 Partai Masyumi. Ia pernah pula dicalonkan sebagai Menteri Muda Pertahanan. Akan tetapi, karena sudah mempunyai tujuan tersendiri, jabatan itu tidak pernah dipangkunya. 14 Agustus 1947, seusai agresi militer satu Belanda, Kartosuryo menyatakan perang suci melawan Belanda. Ia membagi wilayahnya dalam beberapa daerah yang terdiri dari daerah 1, daerah ibu kota negara, daerah 2, dan daerah 3. Daerah 2 adalah daerah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, sedangkan daerah yang penduduknya tidak beragama Islam dikategorikan sebagai daerah 3. Penolakannya terhadap persetujuan Renville diwujudkan dalam sikap menolak melaksanakan hijrah. Bersama dengan pasukannya sebanyak 4.000 orang, ia tetap tinggal di Jawa Barat. Februari 1948, dalam konferensi Cisayong diputuskan untuk mengubah gerakan mereka dari bentuk kepartean ke bentuk kenegaraan, serta membubuhkan Masyumi Jawa Barat. Melalui Majelis Umat Islam yang kemudian dibentuk, Kartosuryo diangkat sebagai imam dari Negara Islam Indonesia atau NII. Selanjutnya dibentuk Angkatan Perang yang diberi nama Tentara Islam Indonesia atau TII, yang ditempatkan di daerah pegunungan di sekitar Jawa Barat. 19 Desember 1948, ibu kota RI, Yogyakarta, jatuh dan tertawannya pemimpin negara. Pada hari pertama Belanda melancarkan agresi militer 2, dinilai oleh Kartosuryo bahwa riwayat RI sudah berakhir. Sehubungan dengan hal itu, ia menganggap daerah Jawa Barat sebagai daerah de facto NII. Setiap pasukan yang memasuki Jawa Barat diharuskan mengakui NII atau dihancurkan. Pasukan Siliwangi yang melakukan long march ke Jawa Barat dianggap sebagai tentara liar. 25 Januari 1949, kontak senjata pertama dengan TNI ketika pasukan divisi Siliwangi di bawah pimpinan Mayor Utarya memasuki daerah Priangan Timur. Mayor Utarya dibunuh oleh anggota NII. Nasib yang sama dialami juga oleh Mayor Tobing di daerah Singaparna. Pemerintah RIS berusaha menyelesaikan pemberontakan Kartosuryo ini dengan jalan damai. Sebuah panitia yang beranggotakan Zainul Arifin dari Kementerian Agama, Ma'mun Suma di Praja dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kolonel Sadikin dari Kementerian Pertahanan ditugasi mengadakan kontak dengan Kartosuryo. Namun usaha ini gagal. Begitu pula usaha Wali Al-Fatah pada masa Kabinet Natsir. Kartosuryo hanya bersedia berunding apabila pemerintah mengakui eksistensi NII. Setelah usaha secara damai itu gagal, TNI melancarkan operasi militer, yakni Operasi Merdeka. Operasi ini masih bersifat insidentil, lokal dan rutin, tanpa rencana yang tegas dan sistematis.
Serangan-serangan DITI yang bersifat gerilya itu belum dihadapi dengan taktik anti-gerilya. Oleh karena itu, inisiatif lebih banyak dilakukan oleh DITI. Di samping itu, kekuatan TNI juga terpecah sebab sebagian pasukan terpaksa dikirim keluar Jawa untuk menghadapi DITI di Sulawesi dan Aceh. Barulah pada tahun 1957 mulai terjadi titik balik setelah TNI menyusun rencana operasi yang dikenal sebagai Rencana Pokok 21. Intinya adalah menahan DITI di daerah-daerah tertentu untuk selanjutnya dihancurkan. Operasi penghancuran dimulai di daerah Banten dan selanjutnya bergerak ke timur. Dalam melaksanakan operasi ini, rakyat diikutsertakan, antara lain untuk mencegah masuknya anggota DITI ke desa-desa. Taktik ini kemudian berkembang menjadi Operasi Pagar Betis yang berhasil membatasi kegiatan gerombolan DITI. Penumpasan secara menyeluruh berhasil dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Sekian dari Seni Perang. Agar lebih semangat, video ini bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Seni Perang.